Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yulia Putri, NIM 1914080015. Dalam video kali ini, saya akan mereview materi metodologi penelitian tentang bab 3A. Pertama, karakteristik dari berbagai jenis-jenis penelitian. Penelitian tindakan kelas atau PTK. Karakteristiknya, yang pertama, proses. PTK adalah rangkaian kegiatan yang didahului dengan kesadaran peneliti akan adanya permasalahan. Kedua, masalah pembelajaran yang menjadi bahan kajian adalah masalah yang terjadi di dalam kelas dan nyata. Yang ketiga, refleksi menjadi hal utama dilakukan sebelum melakukan PTK. Yang keempat, situasi nyata. Adapun penelitian kualitatif. Karakteristik dari penelitian kualitatif yang pertama, deskripsi yang mendetail terkait situasi, kegiatan, atau peristiwa maupun fenomena tertentu. Yang kedua, pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman. Pandangannya, sikapnya, dan kepercayaannya, serta jalan pikirannya. Yang ketiga, cuplikan dari dokumen laporan, arsip, dan sejajarnya. Yang keempat, deskripsi yang mendetail tentang sikap dan tingkah laku seseorang. Selanjutnya, penelitian R&D. Karakteristiknya yang pertama, proses pengembangan dalam R&D dilakukan sejak awal penelitian. Validasi dilakukan secara ilmiah dengan data secara empiris. Adapun penelitian eksperimen, karakteristiknya yang pertama, peneliti melakukan perlakuan tertentu atau treatment kepada subjek penelitian. Yang kedua, peneliti mengamati perubahan atau pengaruh yang terjadi akibat perlakuan tersebut secara sistematik, disebut variabel tergantung. Yang ketiga, peneliti juga melakukan kontrol terhadap segala sesuatu yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Adapun karakteristik penelitian kuantitatif. Karakteristik penelitian kuantitatif yang pertama, penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan terstruktur, formal, dan spesifik. Yang kedua, data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan. Yang ketiga, penelitian ini bersifat momentum. Yang keempat, penelitian ini memerlukan hipotesa atau pertanyaan penelitian. Yang kelima, analisis data dilakukan secara deduktif. Selanjutnya, yaitu rancangan desain dari berbagai jenis penelitian. Pertama, penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimental atau eksperimen menetapkan hubungan antara sebab dan akibat dari suatu situasi. Ini adalah desain faktual di mana orang mengamati dampak yang disebabkan oleh variabel independen pada variabel independen. Penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, desain penelitian kualitatif bervariasi tergantung pada metode yang digunakan, seperti pengamatan partisipan, wawancara mendalam, atau tatap muka atau melalui telepon, dan FGD adalah semua contoh metodologi yang dapat dipertimbangkan selama desain penelitian kualitatif. Selanjutnya, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif. Dalam desain penelitian deskriptif, desainnya berbasis landasan teori yang dibuat dengan pengumpulan, menganalisis, dan menyajikan data yang dikumpulkan. Selanjutnya, penelitian diagnostis. Dalam desain diagnostik, peneliti mencari untuk mengevaluasi penyebab mendasar dari suatu topik atau fenomena tertentu. Adapun penelitian kuantitatif, desain penelitian kuantitatif ini berkaitan dengan desain proyek penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Desainnya bervariasi tergantung pada metode yang digunakan. Yang biasa berupa wawancara telepon, wawancara tatap muka, survei online atau survei melalui pos metodologi lain termasuk survei SMS atau tes pesan. Selanjutnya, populasi dan responden penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi merupakan keseluruhan kelompok yang terdiri dari subjek, objek, karakteristik yang terdapat pada penelitian. Contoh populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD Gugus RA Kabupaten Pati yang terdiri atas 7 sekolah.
Contoh responden penelitian tentang tingkat pendidikan analisis identitas responden. Dalam penelitian ini dilihat dari beberapa sisi, diantaranya adalah berdasarkan tingkat usia responden, tingkat pendidikan responden, dan berdasarkan jenis kelamin responden dan tingkat usia responden. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Teknik sampel acak. Sampel acak atau probability sampling adalah cara atau teknik pengambilan sampel di mana teknik tersebut menggunakan kaidah peluang dalam penentuan elemen sampelnya. Teknik ini memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen populasi untuk menjadi sampel atau contoh. Sedangkan teknik sampel non-random sampling, teknik sampel non-random sampling atau non-probability sampling adalah salah satu teknik sampling di mana setiap elemen populasi tidak mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Teknik ini tidak menggunakan kaidah peluang atau non-probability dalam menentukan sampel. Adapun contohnya, misalnya, dalam satu organisasi terdapat 100 departemen. Dalam setiap departemen terdapat banyak pegawai dengan karakteristik yang berbeda-beda. Beda jenis kelaminnya, beda tingkat pendidikannya, dan beda tingkat pendapatannya, beda tingkat manajerialnya, dan perbedaan lainnya. Jika peneliti bermaksud mengetahui tingkat penerimaan para pegawai terhadap suatu strategi yang segera diterapkan perusahaan, maka peneliti dapat menggunakan cluster sampling untuk mencegah terpilihnya sampel hanya dari 1 atau 2 departemen saja. Yang selanjutnya yaitu variabel dan data penelitian. Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Hal ini mengakibatkan variabel dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok atau lebih. Data penelitian adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber dalam penelitian. Data tersebut dapat meliputi informasi, angka, maupun keterangan fakta yang mendukung suatu penelitian. Kegunaan data dalam beberapa jenis penelitian, misalnya penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Kegunaan maupun fungsi data didasarkan pada sumber data, jenis data yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif, sumber dan jenis data meliputi kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, dan data abstrak. Sementara kegunaan variabel, kegunaan atau fungsi variabel dalam penelitian mengikuti pada jenis variabel yang digunakan dalam penelitian itu sendiri. Contoh variabelnya, tingkat aspirasi penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yaitu ada data kuantitatif, ada data kualitatif, yang mana data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka. Sementara, data kualitatif adalah data yang membentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara. Adapun sumber data ini terbagi juga atas 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Jadi, data yang didapatkan secara langsung. Sementara, data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder ini berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam prinsip arsip atau data dokumen. Selanjutnya, pengertian, fungsi, dan bentuk instrumen penelitian. Pengertian. Instrumen penelitian adalah segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan mempresentasikan informasi daripada responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama. Instrumen penelitian dirancang untuk satu tujuan dan tidak bisa digunakan pada penelitian yang lainnya. Lalu fungsinya, yang pertama berfungsi sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden. Yang kedua, sebagai alat mengorganisasi proses wawancara. Dan yang ketiga, sebagai alat evaluasi performa pekerjaan sifat peneliti. Adapun bentuknya, berdasarkan wujudnya, instrumen penelitian dibedakan atas 2 bentuk. Yang pertama, perangkat keras. Dalam penelitian instrumen penelitian dibedakan atas perangkat keras, misalnya spektrometer, stetoskop, termometer, dan sebagainya.
Adapun perangkat lunak atau software, perangkat lunak ini digunakan untuk memperoleh informasi atau respon dari subjek, baik langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya yaitu kisi-kisi instrumen sesuai variabel dan indikator penelitian. Kisi-kisi adalah sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara hal-hal yang disebutkan dalam kolom. Kisi-kisi penyusunannya instrumen menunjukkan antara variabel yang diteliti dengan sumber data, dari mana data akan diambil, metode yang digunakan, dan instrumen yang disusun. Instrumen dokumentasi. Instrumen dokumentasi biasanya digunakan dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku sebelumnya. Adapun instrumen tes ini merupakan serangkaian pertanyaan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan, bakat, dan inteligensi objek penelitian. Instrumen angket. Instrumen angket, kuesioner atau angket merupakan instrumen penelitian yang berbentuk pertanyaan dan biasanya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Adapun instrumen observasi, ini dilakukan secara langsung dan cermat di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi dalam penelitian. Yang terakhir yaitu instrumen wawancara. Instrumen wawancara sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.